Assalamualaikum bolo konco dulur-dulurku kabeh. Kampung Bustaman, begitulah orang menyebut karena dari sini pernah hidup seorang tokoh besar bernama Kiai Bustam yang keturunannya tersebar di seluruh Nusantara. Dulu keturunan beliau ini memegang jabatan pangkat terendah sampai tertinggi di pemerintahan kolonial Belanda. Dari Bupati, Demang, Bekel, Panewu, Kliwon, pejabat pemerintah lainnya. Bukan cuma itu, banyak di antara mereka yang menjadi kiai, pengulu, dan pengusaha. Siapa sebenarnya Kiai Bustam ini? Benarkah beliau dari Habib Bangalawi? Dalam cerita berikut kita akan mengenal tokoh karismatik ini lebih dekat. Untuk sejarah sebenarnya dari Kiai Bustam, kita awali berikut ini sebagai pengantar sejarah keluarga Bustam yang diteruskan nanti kepada buyut beliau sebagai senopati perang Jawa wilayah Semarang, Demak, dan Grobogan di samping Pangeran Serang II. Cerita berawal dari asal-usul leluhur Kiai Bustam. Kami ambil dari manuskrip yang ada dan dari cerita tutur turun-temurun. Adipati Handoyo Ningrat, biasa dipanggil Kebokanigoro, cucu dari Prabu Brawijaya Majapahit, memiliki seorang putra bernama Kiai Ageng Giring Wonokusumo. Setelah bertapa berlarut-larut yang berlangsung begitu lama, sehingga buah kelapa yang beliau tanam telah tumbuh dan berbuah. Dalam pertapaannya, Handoyo Ningrat mendengar suara gaib yang tak kasat mata mengatakan, barang siapa meminum air kelapa dari pohon ini, meminumnya sampai habis, kelak keturunannya akan menjadi penguasa tanah Jawa. Setelah memetiknya, Ki Ageng Giring tidak langsung meminumnya dikarenakan beliau masih belum haus betul. Maka kelapa muda itu dibawanya pulang dahulu dan berpesan kepada sang istri agar jangan sampai ada seorang pun yang meminumnya. Dan ia melanjutkan pekerjaannya di kebun. Tak berapa lama seorang sahabat Ki Ageng Giring, yaitu Ki Ageng Pemanahan, bertamu ke rumah. Perjalanan yang jauh membuat ia kehausan. Melihat ada kelapa muda ini, serta-merta beliau meminum sampai habis. Nah, sepulang dari kebun, Ki Ageng Giring sangat bahagia atas kedatangan sahabatnya ini. Namun ketika telah mengetahui bahwa sahabatnya ini telah meminum air degan atau kelapa muda gaibnya tadi itu, hatinya hancur, sedih, kecewa. Namun apa hendak dikata, sudah terlanjur. Mungkin sudah suratan yang maha kuasa. Maka beliau memohon agar diberi palilah atau restu pada sahabatnya itu untuk nanti keturunannya diberi kesempatan bergantian untuk pula memimpin tanah Jawa. Namun tiada dijawab oleh Ki Ageng Pemanahan hingga nanti keturunan ketujuh, kisah melegenda Wahyu Gaga Emprit. Berlanjut cerita ke zaman Amangkurat I Tegalarom ketika memegang kendali atas kerajaan di Jawa. Ki Ageng Giring ini kemungkinan Ki Ageng Giring yang keempat ya, mempunyai dua orang putra bernama Joyo Lelono dan Joyo Sarosa. Dua pemuda ini pergi ke Kartasura dan ingin merebut tahta Amangkurat I Tegalarom. Meskipun Ki Ageng Giring pada prinsipnya tidak menyetujui rencana putra-putranya tadi, namun karena terdorong oleh kasih sayang kepada sang putra, akhirnya beliau menemani kedua putranya dalam perjalanan mereka menuju Kartasura. Sesampainya di Kartasura, kedua pemuda itu menuntut tahta dari raja yang sedang berkuasa, yaitu Amangkurat I Tegalarom. Pertempuran sengit terjadi. Kedua bersaudara itu tewas dan Ki Ageng Giring melarikan diri dari pertempuran tersebut. Orang tua itu melarikan diri ke desa Wonotoro dan selanjutnya menyebut dirinya Kiai Wonotoro. Sunan Amangkurat menginginkan untuk mengetahui keberadaan kiai ini.
dan mengutus orang-orangnya untuk menangkap Ki Ageng Giring. Namun berbagai usaha dilakukan, Ki Ageng Giring Wonotoro tidak bisa ditemukan. Sementara itu beliau pergi ke desa Kapung di Demak dan menetap di sana. Sekarang Kapung ini masuk wilayah Grobogan. Dia menyebut dirinya sebagai Ki Ageng Kapung. Suatu hari Ki Ageng Kapung kedatangan seorang pemuda pengelana yang jauh, ingin menimba ilmu kepadanya. Pemuda ini bernama Kiai Aji Tunggal dari Sumeneb, Madura. Setelah sekian lama berguru kepada Ki Ageng Giring, Kiai Aji Tunggal diangkat menantu Ki Ageng Giring, yang kemudian oleh Ki Ageng Giring beliau diberi gelar Kiai Ageng Kertoboyo, dan desa tempat beliau tinggal dinamakan Desa Kertoboyo, di mana kemudian dikenal dengan nama Kiai Kertoboyo. Hingga saat ini desa tersebut kemudian menjadi Desa Terboyo, kependekan dari Kertoboyo. Kiai Terboyo, bukan Kanjeng Terboyo ya, Kiai Terboyo memiliki seorang putra bernama Kiai Wongsonoyo yang kemudian tinggal di Kampung Jongke dekat Semarang. Atas permintaan ayahnya dan diberi nama kampung itu Kampung Kiai Jongke atau Jongke. Pada tahun 1645, pada masa pemerintahan Amangkurat I, seorang Arabiun dari Jepara datang. Beliau bernama Syarif Amir Ibnu Muhammad Al-Jufri yang mengajar agama di sana. Namanya dikenal luas dan ia juga dianggap sebagai bapak spiritual seluruh Jepara waktu itu ya. Waktu itu di Jepara. Sunan Amangkurat I mengutusnya ke Mataram untuk menerima pelajaran agama dari beliau. Sebagai tanda kepuasan dan rasa terima kasihnya, Sultan menganugerahkan salah satu keponakannya, putri dari Pangeran Juru, dan juga mengangkatnya dan memberinya gelar Pangeran Martokusumo. Setelah itu Syarif Amir Al-Jufri kembali ke Jepara. Nah, kalau beliau ini Bang Alawi ya, Al-Jufri. Kalau dulu non sewu ya, kalau dulu Syarif Syed belum ada Habib. Baru yang dikenal baru ada Syarif dan Syed. Nah, kemudian emang keluarga Bang Alawi itu memisahkan diri atau melabeli diri sebagai Habib gitu ya. Jadi untuk Bang Alawi kemudian menjadi Habib. Jadi kalau dulu masih Syarif, panggilannya masih Syarif atau Syed. Kalau sekarang sudah berbeda, jadi Habib untuk Bang Alawi, Syarif dan Syed untuk yang lainnya. Tuan Syarif Amir Al-Jufri atau Pangeran Martokusumo memiliki 2 orang anak. Dari perkawinannya ini, sang putri Pangeran Juru tadi, yaitu Pangeran Bagus yang meninggal di desa Kebagusan, dan seorang putri bernama Raden Ayu Sayyid Husain yang kemudian menikah dengan Kiai Wongsonoyo atau Kiai Jongke. Pernikahan Kiai Wongsonoyo atau Kiai Jongke dengan putri Syarif Amir Al-Jufri atau Pangeran Martokusumo ini kemudian dikaruniai 5 putri dan seorang putra. Nah, putra ini adalah Kiai Bustam yang kelak kemudian menjadi Kampung Bustaman atau Bani Bustam. Jadi Kiai Bustam dari alur Habibnya ini. Nah, dari sini diketahui bahwa Kiai Bustam alur atau pancer ke Habibnya ini bukan dari ayah ya, hanya dari ibu. Maka Kiai Bustam bukan Habib ya, bukan Bang Alawi, karena Kiai Bustam dari ibunya yang Syarifah atau Habibah. Nah, kelak kemudian menjadi Kampung Bustaman atau Bani Bustam. Dimulai ketika itu tahun 1680
beliau dilahirkan hingga masa kanak-kanak, Kiai Bustam semula berguru kepada sang ayah, yaitu Kiai Jungke. Namun pendidikan spiritualnya belum selesai. Tidak puas dengan pengetahuan agamanya dari sang ayah, ia meninggalkan Semarang, berangkat berkenalan memuaskan dahaganya terhadap ilmu. Kemudian pemuda Kiai Bustam mengembara ke seluruh Jawa, mencari ilmu ke kiai-kiai di seluruh Jawa. Saat mengembara, banyak pengalamannya di dalam ilmu agama dan kemasyarakatan. Kemudian Kiai Bustam meneruskan perjalanannya hingga ingin beliau menziarahi leluhur beliau, yaitu Kiai Aji Tunggal Sumeneb Madura. Sekalian ingin menyambung silaturahim kembali dengan kerabat dari Kiai Aji Tunggal. Kiai Bustam diterima dengan akrab dengan saudara-saudara sesama trah Aji Tunggal di sana. Di Sumeneb sendiri, Kiai Bustam dikenal sebagai seorang ahli bahasa karena pengembaraannya dan pergaulanannya membuatnya ia mampu berbahasa Jawa yang baik, Melayu, Madura, Arab, dan Belanda. Sedangkan ilmunya di bidang agama Islam juga begitu matang dan tinggi. Maka Bupati Sumeneb mendengar hal itu, lalu beliau memanggil Kiai Bustam dan menginterogasinya tentang segala macam hal. Setelah itu dia mengangkatnya sebagai asisten Bupati Sumeneb. Namun tidak berlangsung lama kemudian beliau memutuskan untuk pulang ke Semarang. Sesampainya di kota Semarang, di kota asalnya, ia pindah ke rumah orang tuanya di Jongke dan menetap di sana sebagai seorang guru atau ustadz, ya. Ia kemudian menikah dengan janda beranak satu dari Raden Gondowardoyo, cucu dari Bupati Semarang Suro Hadi Menggolo I atau Kiai Sumindi atau Kiai Sutowijoyo bin Kiai Buyut Kolowijen bin Kiai Kalipo bin Pangeran Kebumen, yaitu menantu Jaka Tingkir bin Pandanaran I bin Pangeran Madyo Pandan Abdussalam, menantu Adipati Kanduruan bin Adipati Unus bin Sultan Patah Demak Bintoro, gitu ya. Dari sini Bani Bustam mempunyai darah Surohadi Menggalan walaupun dari putri. Dari pernikahannya ini beliau dikaruniai 10 putra putri. Menurut catatan keluarga, putra putri kandung beliau: 1 Kiai Ngabeyi Wongso Dirjo Pati Pekalongan, 2 Raden Tumenggung Kartodinagoro, 3 Ki Martowijoyo Demang Kaligawe, 4 Raden Ayu Mangkodipuro Istri Pati Demak, 5 Ki Kartoboso II Jaksa Agung Semarang, 6 Ki Prawiro Dirjo Pati Demak, 7 Ki Muhammad Bustam II Penghulu Semarang, 8 Ki Ngabeyi Suro Dirjo Patih Batang, 9 Nyi Ageng Zarip, 10 Kiai Adipati Yudonegoro Bupati Lasem. Nah, anak yang nomor 9 Nyi Ageng Zarip dinikahi oleh Habib Awal bin Yahya. Nah, dari sinilah dari cucu Bustam lah itu ada bin Yahya, bukan Kiai Bustam yang bin Yahya, tapi cucunya, menantu cucu, ya, cucu menantu adalah bin Yahya. Kemudian pada tahun 1708 Kiai Bustam kira-kira usia 27 tahun. Pada saat itu Gubernur Jenderal VOC Johan van Hoorn di Batavia, sementara perwakilan VOC di Semarang Mr. Johan Hendrik Golbris, orang Jawa menyebut Golbius, sebagai Komendur Semarang. Sedangkan Bupati Semarang saat itu adalah Suro Adi Menggolo I, yaitu atau Mas Ronggo Yudowongso. Atas usulan sang Adipati supaya Kiai Bustam diangkat menjadi juru tulis dan bekerja pada gubernur. Ia juga harus berperan sebagai penerjemah karena kepiawaian beliau dengan berbagai bahasa.
karena saat itu masih sedikit orang Jawa yang mengerti dan bisa berbicara bahasa Belanda. Selama menjadi asisten bupati, gaji beliau tidak lantas diambil tunai. Artinya sengaja beliau menyisihkan, ditabung untuk membeli tanah atau sawah yang terletak di desa Kumenjing, Pekampungan Kemiri. Setelah 3 tahun bekerja, akhirnya didapatkan tanah itu. Pada tahun 1711, Kiai Bustam memperoleh penghasilan yang banyak. Seorang juru tulis dari komisi yang ia dapatkan itu, pada masa itu memang banyak surat menyurat, terutama terhadap gubernur di kantor, sehingga pekerjaan Kiai Bustam begitu padat dan banyak komisi didapatkan. Sehubungan dengan gejolak waktu itu di Jawa Timur, terjadi pemberontakan Suropati, yang kemudian pada tahun 1706 beliau terbunuh. Namun pemberontakan belum berakhir ketika kemudian di Bangil, Pasuruan bisa ditaklukkan oleh pasukan VOC setelah jatuh di bawah Kapten Kenau. Pemberontakan ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1719 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Hendrik Suwardikron. Ajeng tindak pundi Mbah, sajake kok keseso. Arep ning toko kacamata le. Arep balik ke kacamata. Lah, ngapusi kok le. Ngapusi. Ngomongnya bakule, monggo Mbah kacamatane saged damel maos-maos niki. Lah endi nyatane ya ora iso kok. Lah, cobi mriki kita mriki. Tulisan iki cobi bersani ketinggal mboten? Ya ketinggal cedal le. Ning isih pancet aku ora iso maca ngono lho. Lho lah, jenengan buta huruf apa hurufon? Ya iya tale. Buta huruf ya tetep ora iso maca to Mbak, tetep Mas kacamata sing model pripun ngono tetep saged maca to Mbak. Jane niki wau ajeng kula jak dilek anake Mbah Din lahiran teng rumah sakit Mbah. Nggo gendang toto-toto. Lah, emakku medeni kae kale, medeni. Wedi pripun to Mbah? Lah plawangan sisi tengen kae. Oh, niku namine Liv. Anake sapa kuwi? Kok anake sapa? Maksude kae lawang Liv, Mbah. Lah iya, aku lak wis tau Mas padake kuwi to le. Lawang kuwi ana sing mlebu bocah wadon loro ngono lho. Oh, perawat niku Mbah. Njur pripun? Lah iya, mlebu bocah loro. Lah kok bareng metu malah siji, kate nggawa glodhokan pakanan. Elo, kaget aku. Iku mesti kancane siji dimasak dadi pakanan kuwi. Wah, jan megilan le, megilan. Lho piye to Mbah? Iku dudu. Piye to Mbah? Bos bom-bom karo aku Mbah.